Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester is red. Manchester merah. Selalu akan merah. Di Old Trafford, Manchester United yang menghadapi Manchester City di situasi yang menurut gue sebenarnya tidak begitu ideal ya, karena ya ada pergantian head coach dengan dramanya, belum lagi juga situasi penunjukan interim dengan segala prosesnya, juga dengan dramanya, masa persiapan Michael Carrick bersama dengan tim kepelatihannya juga yang menurut gue tidak cukup panjang. Di sebelum pertandingan ini tentu saja Manchester United bukan menjadi tim yang diunggulkan. Ini merupakan ujian yang sangat besar bagi Michael Carrick di laga pertamanya sebagai interim head coach. Tapi hasil berhasil dipersembahkan menurut gue, dan hasil adalah segalanya di pertandingan penting seperti ini. Michael Carrick menurunkan starting 11 dengan sistem yang sudah sering diduga, 4 di belakang, 2 pivot, 3 gelandang serang, dan 1 penyerang, 4-2-3-1. Ada beberapa kejutan, misalnya Sesko yang tidak diturunkan, dari lini belakang dulu ya, Senne Lammens, Luke Shaw, Lisandro Martinez, Harry Maguire, ini sesuai dengan perkiraan gue juga, dan Diogo Dalot di kanan, Kobbie Mainoo, Casemiro di tengah, Dorgu di kiri, Diallo di kanan, Bruno Fernandes di tengah, posisi nomor 9 di depan ada Bryan Mbeumo. Jadi ada Cunha dan juga Sesko dicadangkan, bahkan sampai dengan akhir Sesko tidak diturunkan. Tapi menurut gue apapun pilihan pemainnya, bagaimana cara Manchester United bermain, kemenangan secara jelas didapatkan oleh Manchester United ya menurut gua. Mungkin ada yang banyak berkata bahwa Manchester United tampil pragmatis dengan menumpuk pemain di belakang. Mereka hanya mengandalkan counter attack yang cepat, bermain direct, bermain pragmatis, dikatakan seperti itu. Menurut gua, ya inilah hal yang bisa dilakukan oleh Michael Carrick di pertandingan pertamanya menghadapi tim dengan kualitas yang lebih tinggi secara kolektif ya. Dengan masa persiapan yang tidak banyak, yang bisa dilakukan adalah ya menurut gue memang bermain seperti ini, salah satu caranya. Dan untuk bermain seperti ini pun sebenarnya juga tidak mudah ya. Bagaimana dia harus bisa membakar semangat dressing room, karena Manchester United salah satu yang diandalkan menurut gue di pertandingan tadi, dan bagaimana mereka bermain juga, transisi mereka sangat cair, sangat cepat sekali dari menyerang ke bertahan ke menyerang. Dan ini butuh kerja keras. Dan pemain Manchester United melakukannya dengan konsisten. 90 menit plus mereka sangat cepat sekali melakukan transisi. Mereka sangat solid dalam bertahan. Agresivitas, determinasi mereka sangat tinggi. Ini dilakukan sangat konsisten ya di 90 menit plus. Jadi menurut gua situasi yang sepertinya simple yang dilakukan oleh Manchester United dengan ya menumpuk pemain di belakang, bermain pragmatis, mengandalkan serangan balik direct, bola-bola direct, bola-bola langsung, iya. Tapi dalam penerapannya di atas lapangan, terutama untuk bisa membuat 11 pemain secara konsisten bermain seperti itu, ini tidak mudah. Dan ternyata pemain Manchester United menurut gue betul-betul terbakar semangatnya, menurut gue seperti itu ya. Terbukti dengan apa yang mereka tunjukkan di atas lapangan. Bahkan dari babak pertama Manchester United sudah langsung berbahaya menurut gue. Di menit ketiga melalui skema corner, Harry Maguire bolanya sudah menghantam mistar dari Donnarumma. Dan setelahnya Manchester United pun juga memiliki cukup banyak peluang. Mereka ada total 4 shots yang dilakukan, dan mereka bertahan dengan sangat solid menurut gue, membuat Manchester City yang menguasai possession 72% berbanding 28% Manchester United tidak cukup banyak mereka bisa berkreasi, tidak cukup sering mereka bisa membuat peluang-peluang yang berbahaya. Jadi ya di babak pertama gua sangat menikmati pertandingan derby of Manchester itu, dan di live commentary pun juga gua katakan seperti itu ya, bahwa gua sangat-sangat inilah yang sebenarnya gua harapkan dari para pemain Manchester United. Dari bagaimanapun taktik, bagaimanapun strateginya, tapi bagaimana pemain bersikap di atas lapangan. Mereka sangat-sangat kelaparan betul ya. Mereka ketika melakukan pressing juga tepat, juga pas. Mereka bertahan dengan solid. Mereka melakukan serangan balik dengan cepat dan juga berbahaya.
Jadi gue sangat enjoy di pertandingan tadi. Dan memasuki babak kedua, sempat ada keraguan ya dari sisi gue secara dengan amatiran. Apakah Manchester United mampu bermain dengan tempo yang sama, dengan cara yang sama. Di sisi lain juga Manchester City, mereka di babak pertama cenderung tampil dengan tempo yang sedang-sedang saja. Apakah mereka bisa berganti temponya dengan sesuatu yang lebih tinggi lagi, mereka naikkan ya aliran-aliran bolanya, mereka cepatkan. Ternyata Manchester United tetap bisa tampil konsisten. Jadi ini juga merupakan sebuah kredit menurut gue dari seorang Michael Carrick. Karena tanpa adanya komunikasi, misalnya ya, yang dilakukan di dressing room, tanpa instruksi-instruksi tertentu misalnya, ini tidak bisa terjadi. Dan ini juga merupakan salah satu pekerjaan penting menurut gue ya, bagi seorang head coach dan juga staf kepelatihannya menurut gue. Di babak kedua Manchester United justru tampil menurut gue jauh lebih berbahaya. Mereka di babak pertama yang mungkin agak sedikit lepas possessionnya, di babak kedua mereka cenderung agak sedikit tidak terburu-buru, dan mereka bisa menciptakan 5 big chances di pertandingan tadi. Ada 2 kesempatan di babak pertama ya, dan juga di babak kedua akhirnya ada 3 gol sebenarnya yang tercipta, tapi dianulir karena offside. Dan ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya, dan offside itu pun juga offside yang menurut gue cenderung tipis-tipis ya. Artinya apa? Manchester United sangat bisa banget menyudahi pertandingan ini dengan skor yang lebih besar. Mereka sangat-sangat luar biasa menurut gue di pertandingan tadi. Di babak kedua, menurut gue luar biasa, mereka butuh gol dan mereka bisa menciptakannya. Walaupun sekali lagi Manchester City mungkin lebih banyak menguasai possession, hal yang menurut gue nampaknya memang sudah dibaca oleh Michael Carrick. Sehingga mereka tidak terlalu memaksakan Manchester United ini untuk bisa atau untuk memegang possession terlalu lama ketika mereka memegang bola. Mereka ketika bola itu didapatkan oleh pemain Manchester United, lalu mereka alirkan ke depan dengan kecenderungan yang cepat gitu ya. Dan pemain Manchester United pun juga untuk melakukan ini, maka mereka harus melakukan transisi yang cepat. Para pemain harus cair pergerakannya, dan itu yang mereka lakukan. Kerja keras banget menurut gue. Tentu saja di video lainnya setelah ini gue akan membahas terkait dengan rating pemain, tapi secara keseluruhan gue tidak ada melihat ya, ataupun juga kritikan terlalu berlebihan terhadap pemain-pemain Manchester United, karena mereka bekerja keras seluruhnya menurut gue. Dengan pergerakan yang mereka ciptakan. Memang ada 1, 2, 3 kesalahan mungkin. Semuanya juga melakukan seperti itu. Tapi bagaimana mereka pun juga sangat memiliki andil dalam meredam pemain Manchester City. Coba bayangkan, pemain seperti Haaland, pemain seperti Foden. 2 pemain dengan kualitas yang sangat luar biasa sebenarnya. Tapi di pertandingan tadi, dibikin seperti tidak terlihat. Seperti tidak berfungsi menurut gue. Dan ini merupakan sebuah kredit tentu saja bagi para pemain di atas lapangan. Hasil yang menurut gue sangat membuat happy bagi fans Manchester United ya, dimanapun berada. Seperti gue katakan di live commentary kalau tidak salah ya, gue sebutkan di akhir-akhir, gue katakan bahwa pasti akan ada narasi yang menyebutkan bahwa ya Manchester United ini tampil terlalu pragmatis. Tentu saja ini akan menyulitkan tim manapun ketika pemain ditumpuk di daerahnya sendiri, lalu ya mereka hanya mengandalkan serangan balik. Ya menurut gue inilah sepak bola. Kalau Manchester United misalnya mengajak Manchester City bermain terbuka, jelas pasti akan berbeda hasilnya. Dan pada akhirnya, apalagi dalam situasi saat ini, bisa mendapatkan hasil ini yang jauh lebih penting menurut gue. Gue yakin, gue berharap dan gue yakin bahwa bukan seperti ini tipe permainan Manchester United yang akan dikembangkan dengan manajemen Manchester United selanjutnya, apakah dengan Michael Carrick ataukah dengan pelatih lainnya setelahnya. Tapi yang hal terpenting menurut gue adalah kemenangan dulu. Dan tidak mudah, sekali lagi tadi gue sudah singgung bagaimana Manchester City ini sangat diunggulkan. Dari berbagai pembahasan dan lain-lain, Manchester City sangat lebih diunggulkan. Mereka lebih punya kualitas sebenarnya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi dengan taktik yang pas, ternyata Michael Carrick lah yang mampu membawa tim Manchester yang berwarna merah mendapatkan 3 poin. Nikmati, enjoy this win. Sekali lagi akan ada narasi macam-macam, tapi Sobat Football United, in the end, pada akhirnya kita yang membuat, atau Manchester United yang membuat warna di pertandingan ini menjadi merah pada akhirnya. Karena Manchester sudah dan tetap akan selalu berwarna merah. Nikmati kemenangan ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.